Melihat dua orang berjalan lurus, salah satu dari empat gadis mengambil 3 langkah pertama, membungkuk sedikit, dan berkata, "Dua orang, apa yang bisa saya bantu?" Xiao Wu berkata, "Ini rumah lelang. Kami ingin masuk. Coba lihat." Gadis itu sedikit tertegun. Meskipun dia tidak membenci Tang San dan Xiao Wu karena usia mereka, itu adalah pertama kalinya dia melihat tamu menyukai mereka. Tapi dia masih dengan sabar berkata, "Maaf, dua tamu, bisakah Anda bertanya, apakah Anda memiliki sertifikasi kualifikasi penawaran?" Xiao Wu tercengang, "Menawar sertifikasi kualifikasi? Apa itu?" Gadis itu tersenyum sedikit dan berkata, "Hanya tamu dengan sertifikasi kualifikasi penawaran yang dapat memasuki rumah lelang untuk mengajukan penawaran." Sertifikasi kualifikasi dibagi menjadi beberapa tingkatan yang berbeda, di antaranya ambang masuknya adalah 10.000 koin jiwa emas. Dengan kata lain, bukti aset 10.000 koin jiwa emas diperlukan. Saya hanya dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Ini untuk menghindari penawaran jahat. Mohon maafkan saya. Xiao Wu menoleh untuk melihat ke arah Tang San. "Saudaraku, apakah Anda memiliki 10.000 koin jiwa emas?" Tang San sedikit gemetar. Dia menggelengkan kepalanya, meskipun dia mengambil banyak uang untuk berpartisipasi dalam pertarungan jiwa, tetapi angka 10.000 koin jiwa emas masih terlalu besar baginya. Melihat kekecewaan di wajah Xiao Wu, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apakah tidak ada cara lain untuk masuk?" Gadis itu berkata, "Ada juga situasi lain. Jika kamu menjual barang, kamu juga bisa masuk ke ruang lelang. Tapi, barang yang terjual perlu dinilai oleh penilai khusus kami di rumah lelang Tiandou, dan nilainya melebihi 1.000 koin jiwa emas sebelum memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang. Jika pelelangan berhasil, kami akan mengumpulkan 10% dari harga transaksi sebagai biaya penanganan." Menjual barang? Tang San dan Xiao Wu saling memandang. Hati Tang San bergerak. Masukkan tangannya ke dalam pelukannya dan keluarkan sesuatu. Itu adalah kotak hitam kecil, yang terlihat hanya seukuran telapak tangan, dengan simpul dan kunci di atasnya. Kotak itu benar-benar gelap dengan lapisan lubang halus di atasnya. "Kalau begitu, mari kita lelang ini." Tang San mengguncang kotak kecil di tangannya. "Apa ini?" Gadis itu tidak meremehkan barang yang dibawa Tang San. Setelah bekerja di sini sebentar, dia tahu bahwa hal-hal yang lebih aneh terkadang semakin berharga. Xiao Wu berpura-pura menjadi misterius dan berkata, "Apakah Anda tidak memiliki penilai? Tidak dihitung jika Anda mengatakannya. Bisakah Anda memberikannya kepada penilai untuk melihat apakah itu sepadan dengan uangnya?" Gadis itu menyadari bahwa dia telah lewat dan buru-buru membuat permintaan. "Isyarat, kalian berdua, tolong ikuti aku." Saat dia berkata, dia mengambil langkah kecil dan berjalan menuju rumah lelang. Masuk ke rumah lelang. Tidak ada kesan megah dan megah. Tanahnya terbuat dari marmer putih susu. Dinding sekelilingnya dihiasi berbagai relief, dan tidak banyak warna pada relief tersebut. Ini terlihat ringkas, hidup dan sangat elegan. Kecuali lega. Ada juga beberapa jendela toko yang dibangun di dinding. Ada barang pajangan seperti porselen dan baju besi. Jika Anda tidak tahu untuk apa itu, saya khawatir Tang San dan Xiao Hui akan mengira itu adalah museum. Gadis yang memimpin jalan sangat profesional, dan akan berhenti setiap 10 langkah atau lebih, membuat isyarat mohon, dan secara akurat memandu arah. Mereka membawa Tang San dan Xiao Wu ke sisi aula, di sebuah ruangan dengan tanda identifikasi 2 karakter tergantung. Ada deretan meja di dalam ruangan, di belakang meja ada 8 penilai dari berbagai usia dengan jubah hitam. Identifikasi beberapa item sedang sibuk. Gadis itu berkata kepada Tang San dan Xiao Wu, "Ini adalah ruang penilaian barang biasa. Aku harus merepotkan kalian berdua untuk menjelaskan karakteristik barangmu." Saat dia berkata, dia membawa keduanya ke penilai di paling kiri dan pindah kotak kecil itu diserahkan. Penilai nomor 1, maaf. Kedua tamu terhormat ini berharap untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Penilai itu tanpa sadar mengambil kotak besi itu, matanya tertuju padanya, dan segera menampakkan cahaya kejutan, memutarnya selama seminggu. Katanya, "Maafkan saya karena mata saya yang canggung. Ini apa?" "Produksinya sangat halus, saya tidak tahu untuk apa." Tang San tersenyum sedikit. Katanya, "Saya menyebutnya senjata rahasia." "Itu adalah senjata." "Senjata?" Penilai bahkan lebih terkejut lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata sekecil itu.
Dia awalnya melihat bahwa Tang San dan Xiao Wu hanyalah dua remaja. Dia masih memiliki sedikit rasa jijik, dan dia tidak bisa tidak menyingkirkan rasa jijiknya saat ini. Bisakah Anda mendemonstrasikannya? Di sini, Tang San menarik kembali sindiran dari penilai, barang saya beracun. Saya khawatir tidak terlalu baik di sini. Mendengar kata beracun. Bukan hanya penilai di depan mereka yang memperhatikan, 7 penilai lainnya di sebelah mereka tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangan mereka. Memancarkan ekspresi terkejut. Penilai nomor 1 berkata dengan malu-malu, jika Anda tidak dapat membuktikan efeknya, kami tidak dapat memberi harga. Rumah lelang kami memiliki tempat untuk menguji kekuatan senjata. Bagaimana menurut Anda jika kami pergi ke sana? Tang San mengangguk. Berkata, ya. Gadis yang bertanggung jawab atas resepsi tidak pergi, dia masih mengikuti, dan bersama dengan penilai nomor 1, membawa Tang San dan Xiao Wu ke sebuah pintu di belakang ruang penilai. Saya tidak tahu apakah pemilik rumah lelang ini sangat menyukai bentuk bulat. Semua pintu di rumah lelang berbentuk setengah lingkaran, yang sepertinya memiliki kesan keutuhan. Melalui pengamatan singkat, Tang San tidak bisa tidak mengagumi bahwa rumah lelang ini tidak hanya berskala besar, tetapi semuanya terorganisir dengan baik dan pembagian kerja jelas. Penilai membawa mereka ke laboratorium senjata yang berukuran sekitar 100 meter persegi, dinding di sekeliling ruangan ditutup rapat dengan pelat baja, dan kosong. Tang San memberi isyarat kepada gadis penerima dan penilai untuk mundur di belakangnya, mengangkat tangan kanannya untuk membuat sindiran, dan jari-jarinya berdetak ringan di braket mesin. Ci, serangkaian suara siulan melayang keluar disertai kabut kuning samar, yang ditambahkan oleh Tang Sansin belum lama ini. Sindiran itu ditingkatkan olehnya. Seperti Zhuge God Crossbow, itu juga bisa ditembakkan 3 kali. Hanya saja kekuatannya lebih lemah dari Zhuge God Crossbow. Namun, 36 jarum baja dapat ditembakkan setiap saat. Klasifikasi senjata tersembunyi Tang Men terutama didasarkan pada kekuatan. Seperti jarum bunga pir Rainstorm yang terkenal, alasan mengapa ia berada di peringkat teratas bukanlah intensitas serangannya, tetapi kekuatan serangannya. Kekuatan serangan Zhuge God S Crossbow sudah menakutkan, 3 kali lipat dari sindiran. Tapi jarum bunga pir hujan badai lebih dari 5 kali lipat dari Zhuge Shenudi. Kecepatan dan penetrasi peluncurannya bisa dibayangkan. Itu adalah senjata teror tersembunyi yang tidak bisa dihindari sama sekali. Serangkaian suara denting pada terdengar dari dinding 10 meter. Tang San mengulurkan tangannya dan melambaikan kekuatan jiwanya, mengembunkan kabut kuning di langit dengan kemampuan kontrol derek, dan menembakkan rumput biru perak dari ujungnya. Jari menyerap kabut beracun di atasnya. Menunjuk ke dinding seberang, dia berkata, tolong lihat. Penilai dengan cepat melangkah ke depan. Ketika dia melihat situasi di dinding baja, dia tidak bisa menahan nafas, senjata yang sangat mendominasi. Itu sekitar 3 bertahun-tahun. Jarum baja inci-inci tenggelam ke dalam setengah pelat baja, dan ekor jarum masih bergetar hebat, dan warna biru mekar dari jarum baja itu bisa menunjukkan racun yang terkandung di dalamnya. Ini tidak termasuk kabut kuning yang dipancarkan selama peluncuran. Kekuatan tembus seperti itu bukan lagi yang bisa ditolak oleh para guru roh biasa. Tang San berkata, powder shooting shadow saya bisa ditembakkan 3 kali setelah diisi dengan jarum baja. Setiap kali disertai kabut beracun, jarum itu sendiri datang dengan racun yang melumpuhkan. Setelah kulit ditusuk, racun yang melumpuhkan akan terjadi, menurut perhitungan saya. Untuk Master Roh di bawah level 30. Kerusakan absolut dapat dicapai. Level 30 ke atas. Master Roh tanpa kemampuan anti racun juga mudah direkrut. Jarum baja mudah dibuat. Dapat digunakan berulang kali, dan saya juga bisa memberikan sebotol racun yang melumpuhkan. Tang San juga berjalan ke pelat baja dan mengangkat tangan kanannya. Lepaskan jarum baja di pelat baja satu persatu tanpa ragu-ragu. Tekan kembali sindiran tersebut. Racun pada jarum baja tidak berpengaruh sama sekali. Tangan Suanyu tak hanya bisa membuat tangannya sekeras besi. Itu bisa mengisolasi semua racun. Menonton Tang San menyingkirkan semua 36 jarum baja yang ditembakkan. Penilai telah pulih. Wakil tamu, meskipun bahan senjatamu biasa saja, kecerdikan memang satu-satunya hal yang pernah kulihat dalam hidupku. Mungkin itu tidak terlalu berguna untuk seorang master jiwa. Tapi untuk orang biasa, itu adalah senjata yang sangat bagus. Saya akan memberikan harga awal 1000 koin jiwa emas, bagaimana menurut Anda? Powder shooting shadow Tang San hanya berharga 20 koin jiwa emas,
Tentu saja, itu hanya biaya bahan. Proses pembuatan ini di seluruh negeri Douluo hanya dia yang bisa menyelesaikannya. Sambil tersenyum dan mengangguk, Tang San memberikan sindiran kepada penilai, tidak masalah. Kalau begitu biarkan dia berpartisipasi dalam pelelangan. Sekarang kita memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pelelangan di sini. Gadis yang bertanggung jawab atas resepsi buru-buru berkata, itu. Tentu saja. Lelang kami non-stop 24 jam sehari. Semuanya diadakan di pusat lelang. Silakan ikut saya untuk Anda berdua. Lot Anda akan segera muncul di lelang. Saya akan mengajak Anda berdua untuk melalui formalitasnya dulu. Prosedurnya tidak rumit, cukup buat akun yang terkait dengan kartu nilai tersimpan koin jiwa emas di rumah lelang. Melalui akun ini, Tang San tidak hanya dapat memperoleh pendapatan yang sesuai setelah lelang barang, dikurangi biaya penanganan, tetapi juga melakukan penawaran, asalkan jumlah di akun tidak dapat dilampaui selama penawaran. Serentak. Gadis penerima tamu juga hanya memberitahu dua aturan di sini. Sebagai rumah lelang terbesar di seluruh kerajaan Tiandou, banyak hal dapat muncul di sini. Aturan pertama situs lelang adalah tidak menanyakan detail penjual, apalagi mengungkapkan situasi lot di situs lelang. Siklus penawaran sepanjang waktu, tidak ada waktu istirahat. Setiap malam adalah waktu lelang terbaik. Selama 2 jam itu, hanya pembeli dengan setoran lebih dari 1 juta koin emas jiwa yang dapat berpartisipasi. Di lain waktu, setiap penawar dapat berpartisipasi. Aturannya sangat sederhana, tetapi Tang San dapat melihat bahwa pendapatan yang dibawa oleh lelang tanpa gangguan ini ke rumah lelang tidak diragukan lagi sangat besar. Item lelang yang berharga mendapatkan komisi 10%, yang dari sudut pandang tertentu tampaknya tidak banyak. Tapi nyatanya, penumpukan adalah kekayaan yang menakutkan. Bahkan lebih banyak dari pendapatan medan perang yang besar. Tolong bawa kami ke rumah lelang. Di bawah bimbingan gadis muda itu, Tang San dan Xiao Wu akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan berjalan menuju inti sebenarnya dari rumah lelang Tiandou. Pusat lelang terletak di lantai 2 rumah lelang. Dari lobi, ada 8 anak tangga untuk masuk. Sebelum memasuki rumah lelang, resepsionis memberi mereka masing-masing topeng, memberitahu mereka bahwa mereka juga perlu memakai topeng untuk mengikuti pelelangan di masa depan, ini demi keselamatan pelanggan. Lain kali, tidak ada yang akan menerimanya. Gadis itu terus mengirim keduanya ke pintu masuk pusat lelang sebelum berbalik ada pelayan lain di pusat lelang. Dibandingkan dengan gadis yang memimpin sebelumnya, pelayan di sini mau tidak mau membuat Tang San tersipu. Pakaian putih yang sama tetaplah rok, tapi rasanya sangat berbeda. Para pelayan di pusat pelelangan semuanya wanita, dan tingginya hampir sama dengan gadis terkemuka sebelumnya, tetapi sosoknya lebih galak. Rok putih di tubuh mereka memiliki payudara besar yang terbuka dan tanpa lengan. Keliman rok pendek hanya 7 inci dari pinggang, memperlihatkan paha yang lembut dan bercahaya, dan sepatu hak tinggi putih bahkan lebih menggoda. Selokan yang dalam di dada dan pinggul yang terangkat di bawah rok semuanya imajinatif. Meskipun Tang San bertekad, dia tidak bisa membantu tetapi melihatnya beberapa kali lagi. Bagaimanapun, dia juga pria normal. Ada rasa sakit di punggungnya, dan suara mengancam Xiao Wu datang dari telinganya. Apa yang kamu lihat? Jangan lihat itu. Tang San sakit, dan buru-buru berkata dengan suara rendah, kamu pikir aku orang gemuk? Masuklah. Xiao Wu mencoba menghalangi pandangan Tang San dengan sosoknya sedikit lebih tinggi dari Tang San baru kemudian berjalan ke pusat lelang di bawah kepemimpinan pelayan panas. Pusat lelang terasa lebih seperti auditorium besar. Tata letaknya mirip dengan pusat semangat juang utama koloseum besar. Di tengahnya ada meja upacara melingkar dengan lingkaran kursi yang diatur dalam cincin radioaktif. Ini dibagi menjadi 5 bagian. 3 baris kursi yang paling dekat dengan podium berwarna merah, memancar keluar, diikuti oleh hitam, ungu, kuning, dan putih. Jelas ini diatur menurut berbagai tingkat penawar. Gadis penerima tamu sebelumnya memberitahu mereka. Kursi merah paling dalam dimasuki melalui jalur khusus. Ada petugas keamanan khusus yang harus dilindungi. Ada yang disebut area VIP level jutaan, dan Anda harus menjadi orang dengan status untuk mendapatkan kualifikasi VIP merah. Letakkan lingkaran kursi hitam di luar. Ini adalah area VIP tingkat jutaan biasa. Selama Anda punya uang, Anda bisa masuk. Milik VIP kulit hitam level berikutnya. Secara lahiriah, ungu adalah VIP ungu tingkat 500.000, dan kuning adalah VIP biasa tingkat 100.000. Putih terluar juga merupakan tempat duduk terbesar,
dan itu adalah VIP paling biasa seperti Tang San dan Xiao Wu. Pelayan membawa keduanya ke area putih. Tunjukkan bahwa keduanya dapat memilih dengan bebas. Saya tidak tahu apakah itu karena Tang San dan Xiao Wu tampaknya terlalu muda, atau kualifikasi VIP mereka terlalu rendah. Para pelayan tidak antusias, tetapi membawa mereka ke tempat duduk mereka dengan sangat profesional. Bahkan tidak seperti senyum profesional gadis-gadis sebelumnya. Tang San tidak peduli, tapi Xiao Wu sedikit tidak puas. Anji merendahkan orang. Memakai begitu genit jelas untuk merayu orang kaya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah begitu tua? Sambil berbicara, dia melihat di dadanya mantan tuna sedang menunggu untuk dilepaskan. Para pelayan di sini semua seperti ini, itu tidak melawanmu. Sebuah suara lembut datang dari samping. Ketika Tang San dan Xiao Wu menoleh untuk melihat. Saya melihat seorang pria parubaya berpakaian putih dengan penampilan yang elegan, tersenyum dan mengangguk kepada mereka. Anehnya, dia tidak memakai topeng, dan tidak ada staf layanan yang datang menanyakannya. Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Semuanya seperti ini? Kenapa? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, para pelayan ini sendiri milik rumah lelang. Termasuk nyawa mereka. Mereka dibeli oleh rumah lelang dengan harga yang sangat mahal. Usia muda. Wanita biasa, dibudidayakan sejak kecil. Mereka bukan hanya petugas layanan di sini, tetapi juga bagian dari pelelangan. Jika ada yang mau membayar, mereka bisa dibeli dan dijual. Bukankah mereka akan menjadi budak? Tapi, dua yang besar. Bukankah kekaisaran melarang jual beli budak? Kata Tang San agak terkejut. Pria parubaya itu tersenyum acuh tak acuh. Mengatakan, ada banyak ketidakberdayaan di dunia ini. Ini adalah situs lelang Tiandou. Apalagi budak, tidak ada hal yang tidak berani dijual di sini. Alasan mengapa gadis-gadis itu memiliki ekspresi yang tumpul adalah karena mereka tidak memiliki lagi milik mereka. Hati mereka sendiri tidak bisa menentukan nasib mereka sendiri. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menurut. Meskipun mereka terlihat cantik, mereka tidak memiliki jiwa sendiri. Yang kuberikan pada mereka adalah sedih. Mendengar tengah umur secara manusiawi, raut wajah Xiao Wu berangsur-angsur berubah sedikit. Jika dia dulu membenci pelayan berpakaian bagus itu, maka dia sekarang penuh simpati. Berapa harganya? Xiao Wu bertanya. Pria parubaya itu sepertinya memahami pikirannya. Apakah kamu ingin membelinya dan kemudian mengembalikannya ke kebebasan? Itu hanya tragedi lain. Xiao Wu bertanya dengan bingung. Mengapa? Para pelayan ini tidak memiliki keterampilan bertahan hidup selain menunggu laki-laki. Bahkan jika Anda membelinya, dengan penampilan mereka, Anda pada akhirnya akan tetap jatuh ke pelukan pria. Nasib akan semakin sengsara. Mereka tidak memiliki jiwa dan dunia sendiri. Terlebih lagi, harga masing-masing mencapai 100.000 koin jiwa emas. Ini 10 kali lebih mahal daripada pelacur tertinggi, dan tidak semua orang mau mengeluarkan uang untuk membelinya. Nada suara pria parubaya itu sedikit tidak berdaya. Dia sepertinya memiliki temperamen khusus di tubuhnya, yang dengan mudah membuat orang merasa ramah dari hati. Saat ini, tidak banyak penawar di pusat lelang, dan mereka hanya duduk jarang. Sekitar 1/5. Pemandu jiwa yang mirip dengan sabuk sedang dilelang di tahap pelelangan, dan harganya telah dinaikkan menjadi 40.000 koin jiwa emas. Di samping setiap kursi, ada tombol penawaran khusus dengan 100 di atasnya 4 tombol yang berbeda, 1.000, 10.000, dan 100.000, mewakili harga tambahan setiap saat. Orang parubaya tampaknya sangat tertarik pada Tang San dan Xiao Wu. Dia mengubah topik dan bertanya, kalian datang ke pelelangan di usia yang sangat muda. Field, apa kau ingin membeli sesuatu? Xiao Wu berkata, kami di sini bukan untuk membeli sesuatu, tapi untuk menjual sesuatu. Oh? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, jual barang, jangan bilang, kamu akan dilelang di usia muda. Xiao Wu berkata, siapapun yang menetapkan bahwa mereka masih muda tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Mungkin di masa depan, jika kita punya uang, kita akan membeli tulang jiwa untuk bersenang-senang. Hei, bagaimana kamu tahu bahwa kita masih muda? Apakah kamu memiliki kewaskitaan? Semua orang memakai topeng. Meskipun sosok Xiao Wu dan Tang San sedikit lebih buruk daripada orang dewasa, mereka tidak jauh lebih buruk. Pria parubaya itu memuji. Oke, ambisius. Tidak heran Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Meski memakai topeng,
Sifat kekanak-kanakan dan mata tidak bisa menyembunyikan usia. Orang dengan mata tajam bisa melihatnya secara alami. Mendengar kata-kata ini, Tang San tidak bisa menahan perasaan tertegun. Mungkinkah orang ini bisa melihat kekuatan dirinya dan Xiao Wu? Namun, mengapa dia tidak merasakan ancaman apapun darinya? Pada saat ini, perangkat bimbingan jiwa di panggung upacara telah berhasil diperdagangkan dengan harga 43.000 koin jiwa emas. Panggung dan wajah tersenyum dari megafon pembawa acara kepada peserta lelang. Sekarang, kita akan dilelang, dan merupakan harta langka. Pihak yang berkepentingan harap diperhatikan terutama para tamu laki-laki. Sambil berkata, ia menunjuk ke penonton, dan 3 orang kuat mendorong gerobak. Gerobaknya ditutupi kain merah, dan isinya tidak terlihat. UU membaca www.uukanshu.com, tapi dari tampilannya terlihat seperti kotak persegi besar. Tang San, Xiao Wu, dan bahkan mata pria paruh baya semuanya tertarik dengan pelelangan baru dan berhenti berbicara. Pembawa acara berkata secara misterius, "Bisakah Anda menebak apa ini? Jadi izinkan saya memberitahu Anda harga rendahnya dulu. Harga awal lot ini adalah 100.000 koin jiwa emas. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10.000 koin jiwa emas. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik." Sebagai tuan rumah lelang, memobilisasi suasana dan antusiasme peserta tender jelas merupakan hal yang wajib dilakukan. Ia berhasil menarik perhatian para peserta lelang. Selanjutnya, silakan lihat lebih dekat pada tamu-tamu yang terhormat. Saat dia berkata, dia menarik kain merah dan dengan kasar merobeknya. Setelah lampu merah menyala, yang terungkap bukanlah kotak, tapi sangkar besi besar. Di dalam kandang besi, seorang gadis muda meringkuk. Sebagian besar tubuh gadis, hanya bagian kuncinya saja yang tersumbat dengan cangkang. Karena ia meringkuk, sebagian penampilannya tidak terlihat jelas, namun sosoknya hampir sempurna. Kulit putihnya seperti batu geokristal, dan rambut pendek berwarna hijau muda itu unik. Mungkin para VIP bertanya-tanya mengapa gadis seperti itu bisa memiliki harga cadangan yang tinggi, yang sama dengan harga wanita cantik yang telah berlatih selama bertahun-tahun di rumah lelang kami. Tapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan dia spesial. Seperti yang dia katakan, saya tidak tahu di mana tuan rumah mengeluarkan tongkat, terjun ke dalam sangkar besi, dan dengan lembut mengambil rambut hijau muda pendek di dekat telinga gadis itu, memperlihatkan telinganya. Bukan telinga manusia, tapi telinga runcing kecil mirip kucing, di bawah sentuhan tongkat, telinganya agak merah. Ya, tamu-tamu terhormat tidak salah. Ini wanita kucing yang langka. Saat Wu Hun terbangun, tubuhnya bermutasi dan berwujud beberapa kucing. Matanya yang biru dan hijau, membuatnya unik. Perasaan asmara, bahkan ekor yang panjang. Dia memukul pantat gadis itu dengan tongkat, dan gadis itu menggeliat di bawah rasa sakit, memperlihatkan ekor kucing putih yang tersembunyi di belakangnya. Bisa dibilang dia unik di daratan. Sungguh suatu berkah memiliki kucing yang cantik sebagai hewan peliharaan. Bayangkan saja bagaimana jadinya jika satu tangan meraih ekornya saat melakukan bisnis. Apa? Pembawa acara menunjukkan ekspresi ambigu di wajahnya, dan tongkat di tangannya menggambar busur di udara. Tamu yang terhormat, Anda dapat menawar. Kelompok bajingan ini. Mereka menjual orang sebagai hewan peliharaan. Xiao Wu Ken tidak membantu selain melompat. Tang San meraih Xiao Wu dan memberi isyarat padanya untuk tenang, tetapi hatinya seperti gelombang yang bergolak. Bukannya dia belum pernah melihat sisi gelap dunia ini, tapi ini pertama kalinya kontak langsung seperti itu dilakukan. Di rumah lelang ini, nampaknya semua umat manusia dan sejenisnya sudah tidak ada lagi. Hanya ada manfaat dan mirip dengan binatang. Cahaya redup berkedip, mata Tang San menunjukkan napas sedingin es, bersandar di kursi dan menonton dengan tenang. Dia adalah orang bijak, dan dia secara alami mengerti bahwa apa yang terjadi di depannya tidak dapat diubah oleh dia dan Xiao Wu. Bahkan jika mereka benar-benar mampu menyelamatkan wanita kucing ini, mungkin akan ada gadis macan tutul dan gadis macan di masa depan. Bisakah mereka datang setiap saat? Guru berkata bahwa rumah lelang adalah tempat yang penuh dengan peluang dan kotoran, sepertinya tidak salah. Tangan Xiao Wu dipegang oleh Tang San sepanjang waktu, sebelum pecah. Dia menemukan bahwa Tang San memegang tangannya dengan erat, jelas, hatinya tidak tenang. Melihat Tang San yang bersinar di matanya, dia perlahan-lahan menjadi tenang, tetapi dia menundukkan kepalanya dan tidak lagi melihat ke atas panggung. Berbicara tentang ini, itu benar-benar kebetulan, tepat pada saat Tang San dan Xiao Wu masuk. Rumah lelang mulai menjual orang-orang yang masih hidup, yang tidak diragukan lagi membuat Tang San dan Xiao Wu sangat dalam. Dan kesan yang sangat buruk. Pada saat ini,
Tang San secara tidak sengaja menemukan bahwa pria parubaya di sebelahnya telah menekan tombol 10.000 di situs penawaran. Meskipun ini pertama kalinya datang ke sini, dia juga tahu bahwa ini adalah kenaikan 10.000 yuan. Dengan kata lain, dia harus menghabiskan setidaknya 100.000 koin jiwa emas untuk membeli wanita kucing itu. Kesan baik dari tempat aslinya tiba-tiba berubah. Aku tidak menyangka pria parubaya terhormat di sebelahnya akan berubah menjadi pencuri dan pelacur pria. Tatapan pria parubaya itu selalu berada di podium, tetapi saat hati Tang San berubah, dia berkata, membosankan untuk kehilangan jiwa. Masih ada jiwa, dan itu disebabkan oleh variasi roh. Bagaimana dia bisa tidak menyimpannya ketika dia tiba? Setelah mendengar apa yang dia katakan, Tang San sedikit terkejut, dan kewaspadaannya terhadap pria parubaya ini meningkat. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya? Apakah dia akan gagal dalam pikiran legendarisnya? Teknik membaca? Jangan ragu. Anak muda, mata adalah jendela jiwa, dan matamu sudah cukup untuk memberitahuku banyak hal. Lagi pula, aku makan sedikit lebih lama darimu. Ini harus dianggap sebagai pengalaman sosial. Pria parubaya tersenyum pada Tang San sambil tertawa. Tangannya menekan tombol markup lagi. Saat ini harga penawaran sudah naik menjadi 160.000 gold soul coins, dan sepertinya masih ada tren kenaikan. Pembawa acara berkata, 170.000, tawaran VIP merah menjadi 170.000 koin jiwa emas, apakah ada peningkatan lebih lanjut? 180.000, oke. Ada yang putih? Tawaran VIP putih menjadi 180.000. Dia telah berseru lebih dari sekali. Putih mewakili penawar terendah, tetapi sejak dimulainya lelang ini, selalu ada penawar putih yang berpartisipasi dalam lelang. Yang lebih aneh lagi, akunnya tidak pernah ditarik berlebihan. Ini menunjukkan bahwa lawan memiliki kemampuan untuk menawar. Aku akan melihat siapa yang berani menangkapku. Seorang lelaki tua yang duduk di area merah di depan tiba-tiba berdiri dan menyapu area putih di belakang. Meskipun ada topeng di wajahnya, Tang San segera mengenali identitasnya saat orang ini berdiri. Orang parubaya mengatakan bahwa bumi ini benar. Mata manusia adalah jendela jiwa. Mata setiap orang berbeda, dan perbedaan penglihatan lebih besar lagi. Orang di depannya yang muncul di area VIP merah menatap ke belakang adalah Pangeran Bintang Salju dari Kerajaan Tiandou yang telah mengusir mereka dari akademi di Akademi Kekaisaran Tiandou. Apa yang diharapkan Tang San dan Xiao Wu adalah bahwa pria parubaya yang tidak bertopeng di samping mereka tidak menghindari tatapan orang lain, tetapi perlahan berdiri dan mengangguk ke arah Pangeran Suesing sambil tersenyum. Tidak sedikit orang yang menoleh ke belakang dengan Pangeran Suesing. Melihat pria parubaya itu berdiri, tidak hanya wajah Suesing yang terpana, tetapi bajingan itu telah pergi, dan pada saat yang sama, ada seruan di sekitarnya. Bahkan wajah pembawa acara di atas panggung menjadi sedikit kaku. Rumah lelang memiliki aturan rumah lelang. Bisakah kamu melanjutkan? Suara pria parubaya itu tidak nyaring, lembut dan anggun, tetapi jelas terdengar di telinga semua orang. Karena Tang San duduk di sebelahnya, dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan roh pada orang ini. Saya tidak tahu mengapa. Dia memiliki perasaan yang sangat ramah terhadap kekuatan jiwa yang tidak mengancam dan terasa sangat lembut. Sepertinya itu dia pernah melihat suatu tempat sebelumnya. Ya, tentu saja. Pembawa acara menjawab dengan ekspresi menyanjung. Kedua kalinya untuk 180.000 koin jiwa emas dan ketiga kalinya untuk 180.000 koin jiwa emas. Transaksi. Catwoman ini milik VIP ajaib di area VIP putih. Sejak pria parubaya itu berdiri, tidak ada peningkatan orang harga, dan lelang ini sukses. Ketika pria parubaya itu berdiri dan menghadapi Pangeran Suesing tanpa rasa takut, Tang San tahu apa yang dia katakan bukanlah kebohongan. Kalau tidak, apakah dia masih perlu sombong saat membeli Buddha berkepribadian tanpa topeng? Terlebih lagi, dia masih menyinggung Pangeran Kekaisaran karena ini. Pria parubaya yang anggun ini sepertinya bukan orang bodoh, jadi sudah sewajarnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh, karena telah dilakukannya. Itu membuktikan bahwa dia memang memiliki hati yang baik. Paman, terima kasih. Xiao Wu lebih belak-belakan daripada Tang San, dan ketika suasana hatinya sedang baik, dia langsung berkata. Pria parubaya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menunjuk ke meja lelang, dan memberi isyarat kepada mereka untuk melihat ke bawah. Sangkar besi besar itu didorong ke bawah, dan tak lama kemudian, seorang lelaki tua bergegas naik ke atas panggung dan membisikkan sesuatu kepada pembawa acara. Tuan rumah mengangguk berulang kali. Pria parubaya itu tersenyum acuh tak acuh dan berkata pada dirinya sendiri,
orang-orang ini akan membodohi saya dengan barang-barang berharga rendah. Setiap kali saya datang, itu sama. Mengapa ini? Saya tidak memberikan uang. Tang Tri dengan sungguh-sungguh berkata, saya khawatir mereka takut Anda akan merusak barang-barang yang baik. Setelah Anda menaikkan harga, tidak ada yang berani menaikkannya. Dengan Anda, barang-barang mereka yang baik tidak dapat dijual dengan harga yang baik. Untuk rumah lelang tentu saja itu adalah kerugian. Pria parubaya itu tersenyum dan bersandar dengan nyaman di kursi. Kalau begitu, aku harus pergi juga. Ini perjalanan yang berharga. Jika kamu tertarik, kamu bisa pergi menemui Catwoman bersamaku nanti. Oke. Xiao Wu setuju tanpa ragu-ragu. Dia sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Dia harus benar-benar melihat bagaimana orang parubaya menangani wanita kucing itu sebelum dia bisa membiarkan manusia parubaya berkata, kalau begitu mari kita lihat lot terakhir dan pergi saja. Bukankah? Apakah mereka membuat pengaturan dengan sia-sia? Segera, item lelang lain didorong ke atas. Kali ini hanya gerobak kecil. Gerobak tidak ditutupi kain merah. Saya melihat barang ini, Tang San tidak bisa membantu tetapi tertawa atau menangis. Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saudaraku, bukankah ini power shadow shooting kita? Itu benar, didorong ke podium. Tang Sanlah yang menilai itu belum lama ini dan ditandai. Senjata tersembunyi dengan harga cadangan terendah di rumah lelang sedang berlangsung. Tentu saja, yang disebut dengan harga minimum reserve ini bukan angka yang kecil bagi masyarakat awam. Power shadow shooting? Nama bagus. Pria parubaya itu tersenyum pada Tang San. Tang San ingin melihat sesuatu di matanya, tetapi yang dilihatnya hanyalah tatapan yang dalam. Panggung, tuan rumah sedang melakukan, setelah lelang ini, juru lelang dipuji sebagai senjata paling canggih di lapangan. Tamu terhormat tidak melihat ukurannya yang kecil, dapatkah kekuatannya sangat mengkhawatirkan. Sambil berkata lalu, tuan rumah memilih mengatakan sindiran dari nampan. Penilai kami tidak tahu bahwa senjata ini dibuat sedemikian rupa, tetapi begitu digunakan, ia bisa menembakkan 36 jarum baja dalam sekejap. Dalam 15 meter, itu bisa menembus 1 cm pelat baja tebal dan dipadamkan dengan racun lumpuh. Saat jarum baja ditembakkan, akan ada kabut yang menutupi. Ini adalah senjata pelindung tubuh yang langka. Dapat ditembakkan total 3 kali. Digunakan dengan benar, dalam pertempuran, itu mudah membuat lawan kehilangan kemampuan untuk melawan. Wajah pria parubaya di sebelah Tang San berubah, orang-orang ini benar-benar memilih sesuatu yang aku suka. Saudaraku, senjata ini awalnya milikmu,